Anak Indonesia harus tumbuh sehat dan cerdas. Namun 1 di antara 3 balita tumbuh tidak optimal atau stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis di 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Pemerintah telah meluncurkan strategi nasional percepatan pencegahan stunting untuk memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas pembangunan hingga di tingkat desa. Konvergensi 5 paket layanan lintas sektor bagi sasaran di 1000 HPK merupakan salah satu strategi pencegahan stunting. Konvergensi adalah intervensi 5 paket layanan yang diberikan secara serentak kepada sasaran. Untuk strategi di tingkat masyarakat, sebuah alat tikar pertumbuhan diperkenalkan dan digunakan oleh KPM untuk mendeteksi dini stunting. Deteksi dini ini sangat penting untuk mencegah dan mengurangi risiko stunting pada balita. Sehingga jika ditemukan balita beresiko atau teridentifikasi stunting, dapat ditangani dengan segera. Dengan deteksi sejak awal dapat pula meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang stunting untuk para perangkat desa, masyarakat, dan orang tua. Ayah dan ibu dapat melakukan upaya agar anak dapat tumbuh secara optimal sesuai dengan potensinya. Tikar pertumbuhan sebagai alat untuk deteksi dini untuk mengukur tinggi badan bayi dalam 1000 hari kehidupan itu kan menjadi sangat vital posisinya ketika direlasikan dengan bagaimana merencanakan kegiatan pembangunan yang ada di desa yang akan diusulkan untuk masuk ke dalam RKP desa. Masuk dulu ke dalam RKP desa, rencana kerja pemerintah desa. Nah, nanti kalau sudah masuk ke dalam dokumen RKP desa, barulah disusun penganggarannya, sumbernya dari mana, terus besarnya berapa, itulah masuk ke dalam APBD desa. Oleh karena itu, KPM bersama Kepala Desa, Kader Posyandu dan Bidan harus memastikan semua posyandu dapat menggunakan tikar pertumbuhan dan diharapkan setiap posyandu memiliki 1 tikar pertumbuhan. Kalau tikar pertumbuhan kita bermanfaat sekali ya buat bidan untuk memantau serta mengidentifikasinya tepat. Dalam penggunaan tikar pertumbuhan, KPM, Kader, Posyandu, dan Bidan harus melakukan 4 langkah berikut. Langkah pertama adalah sosialisasi tikar pertumbuhan pada sasaran posyandu sebelum kegiatan posyandu. Sosialisasi dapat dilakukan melalui rapat desa, pertemuan keagamaan, dan kunjungan rumah. Selain sosialisasi, KPM melatih kader posyandu bagaimana cara menggunakan tikar pertumbuhan. Langkah kedua adalah ketika kegiatan posyandu berlangsung di mana KPM bersama kader posyandu menggunakan tikar pertumbuhan. Langkah ketiga adalah pencatatan hasil pengukuran tikar pertumbuhan oleh kader posyandu atau KPM setelah kegiatan posyandu selesai. Dari laporan hasil pengukuran, desa dapat melihat sasaran yang teridentifikasi atau berisiko stunting. Tikar pertumbuhan juga berfungsi sebagai alat edukasi pemahaman stunting yang dapat menjadi pintu masuk komunikasi perubahan perilaku. Alat ukur ini juga membantu perencanaan desa menentukan prioritas penanganan dan sebagai alat monitoring indikator penyediaan 5 paket layanan. Nah, kita memahami di sini. Kenapa kita memahami di sini? Karena pada saat anak sudah stunting, kita tidak bisa lagi memperbaiki setelah di atas 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun, itu terjadi masa yang harus diperbaiki. Kalau yang ketemu tadi anak yang balita seperti ini. Jadi sehingga di sini kita butuhkan ada namanya inisiasi menyusu dini. Misalnya dari Januari, Februari sampai Desember, berat badannya itu mesti di bawah garis merah misalnya. Diberi penyuluhan pada ibunya. Data hasil pengukuran dengan tikar pertumbuhan juga merupakan materi penting dalam rembuk stunting. Rembuk stunting adalah pertemuan para pelaku konvergensi pencegahan stunting di desa. KPM menyampaikan hasil pendataan dan pemantauan status gizi melalui hasil tikar pertumbuhan. Dalam pertemuan ini, mereka juga menetapkan komitmen desa dalam pencegahan stunting yang kemudian dilanjutkan berkoordinasi dengan layanan teknis di tingkat kecamatan. Dalam hal ini, KPM membantu desa dalam perencanaan dan monitoring yang sesuai dengan Permendes 16 tahun 2018. Bagi kami di Pandes, pemberdayaan manusia, peningkatan kapasitas ini jauh lebih penting. Dan ternyata kita bisa meyakinkan masyarakat, meyakinkan lembaga-lembaga desa yang ada di sini. Dan kita bisa bekerja sama dengan baik bersama BPD. Sehingga di dalam penganggaran untuk pemberdayaan, untuk pembangunan manusia ini
bisa disetujui dengan persentase yang cukup leluasa. Melalui peran aktif berbagai pemangku kepentingan dan inovasi seperti Tika Pertumbuhan, diharapkan percepatan pencegahan stunting dapat terwujud agar setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas. Dengan adanya Tika Pertumbuhan, kami mengetahui pertumbuhan anak dengan optimal.